Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nih, bila ibu bilang apa kabarnya hari ini, maka kalian semua jawabnya Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hore hore hore. Yes, seperti itu ya. Gimana bisa? Oke, kita ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hore hore hore. Yes, Masya Allah, semangat semua ini ya siswa-siswa di kelas ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau meriksa absen kalian. Apakah di sini ada yang sakit? Tidak ada, luar biasa. Ada yang izin atau tidak hadir? Tidak ada juga, Masya Allah. Berarti kelas ini semuanya full ya, masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Alhamdulillah. Dengan pembacaan doa ini, Ibu harapkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran dan pembahasan materi kali ini, marilah kita coba mengingat-ingat lagi pembelajaran dan materi kita sebelumnya. Coba di sini ada yang masih ingat tidak? Kemarin itu kita sudah belajar apa? Ya, apa Nisa? Iya, betul sekali Nisa, betul. Pembelajaran kita kemarin membahas tentang peninggalan sejarah. Coba kira-kira ada yang masih tahu apa saja bentuk dari peninggalan sejarah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Peninggalan sejarah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada peninggalan sejarah bentuknya bangunan, ada juga peninggalan sejarah berbentuk alat-alat atau peralatan, lalu ada juga peninggalan sejarah yang berbentuk tulisan. Lalu apa lagi? Betul sekali, tempat ibadah. Lalu apa lagi? Betul sekali, keraton, kerajaan, dan lain-lain. Lalu peninggalan sejarah yang berbentuk peralatan atau alat-alat apa saja? Betul sekali, kapak lonjong. Apa lagi? Kapak genggam. Apa lagi? Masih banyaklah lagi. Lalu apa peninggalan sejarah berbentuk tulisan? Ada yang tahu? Betul sekali Anton, apa? Iya, prasasti, lalu apa lagi? Kitab kuno, lalu apa lagi? Tulisan di dinding gua dan sebagainya. Masya Allah, semuanya masih ingat pembelajaran kita yang lalu. Lalu, hari ini kita akan belajar materi baru ya anak-anak, masih berhubungan dengan sejarah. Yakni kita akan mempelajari materi tentang kepahlawanan dan patriotisme. Kepahlawanan dan patriotisme adalah dua sikap, adalah dua perilaku yang sangat terpuji atau sangat baik. Sikap kepahlawanan dan patriotisme ini bisa kita timbulkan dari dalam diri kita. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan dan patriotisme itu adalah sikap yang sangat terpuji. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merdeka berkat perjuangan para pahlawan bangsa. Mereka, para pejuang, rela berkorban jiwa, raga, serta darah dan tenaganya untuk apa? Untuk negara Indonesia. Jadi kemerdekaan negara kita itu tidaklah didapatkan dengan mudah, tapi didapatkan dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita.
Nah, di sini A. Sikap dan kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun para pahlawan itu hidup di zaman yang telah lalu, namun kita bisa meneladani dan mencontoh sikap para pahlawan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sikap kepahlawanan. Nah, kira-kira sikap kepahlawanan itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa saja coba? Ada yang sudah tahu? Oh, ternyata belum tahu ya. Oke, akan Ibu jelaskan. Sikap kepahlawanan itu dapat kita wujudkan, dapat kita bentuk dari sikap-sikap seperti bertanggung jawab, lalu apa lagi? Sikap jujur, lalu apa lagi? Sikap pantang menyerah, lalu apa lagi? Sikap berani melawan ketidakadilan, lalu apa lagi? Sikap berani menegakkan kebenaran. Lalu ada pertanyaan, misalnya, bisa gak sih Bu kita menjadi pahlawan? Tentunya bisa. Menjadi pahlawan itu bukan hanya dengan membawa senjata atau bambu runcing melawan penjajah, tapi bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Bagaimana caranya menjadi pahlawan untuk diri sendiri? Ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan. Menjadi pahlawan untuk diri sendiri itu contohnya yaitu bisa kita wujudkan dengan giat belajar, lalu apa lagi? Giat bekerja, lalu apa lagi? Giat berusaha dan juga pantang menyerah. Jadi kita sebagai murid itu harus mau giat belajar, giat bekerja, dan juga pantang menyerah menggapai cita-cita kita. Itu juga merupakan sikap kepahlawanan. Nah, lalu yang kedua itu menjadi pahlawan untuk teman di sekolah maupun dalam lingkungan bermain kita. Contohnya itu seperti apa? Mau membantu teman yang kesulitan dan kesusahan. Lalu apa lagi? Misalnya di sekolah apa? Mau mengikuti upacara perayaan Hari Pahlawan. Lalu apa lagi? Mau mengikuti atau aktif di dalam kelas. Bisa seperti itu ya. Lalu sikap kepahlawanan dalam lingkungan rumah atau keluarga. Sikap kepahlawanan untuk orang tua. Ada yang tahu apa kira-kira di sini? Betul sekali, sikap kepahlawanan bagi orang tua itu adalah kita mau membantu orang tua. Ketika orang tua mengalami kesulitan, maka kita harus mau membantu. Lalu apa lagi? Betul sekali, mentaati dan juga mau mendengarkan semua perkataan dan perintah orang tua, terutama dalam hal kebaikan. Maka kita harus mau mendengarkan kata-kata dan perintah dari orang tua seperti itu. Contoh kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, lingkungan bersama teman-teman, dan juga menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Nah, lalu yang kedua ada B, patriotisme. Patriotisme adalah sikap cinta terhadap tanah air. Nah, sikap cinta terhadap tanah air ini bisa kita buktikan atau wujudkan dengan apa? Coba, ada yang tahu? Baik, akan Ibu jelaskan. Sikap patriotisme ini dapat kita lakukan, dapat kita wujudkan yaitu dengan misalnya, contohnya hidup rukun dengan lingkungan tetangga kita. Lalu apa lagi? Misalnya gemar membantu teman yang mendapatkan bencana atau teman yang mendapatkan musibah. Nah, itu juga bisa menjadi sikap patriotisme. Lalu apa lagi? Betul sekali, kita harus mau menggunakan, memakai, dan membeli produk-produk dari dalam negeri. Jangan misalnya beli tas
dari luar negeri, beli baju dari luar negeri. Kita harus mau mencintai produk-produk di dalam negeri, karena itu bisa menjadi bukti bahwa kita cinta tanah air. Lalu apalagi selain itu? Nah, selain itu sikap patriotisme juga dapat kita wujudkan dengan mau mengikuti, misalnya ada upacara Hari Pahlawan, lalu ada juga upacara kemerdekaan. Nah, kita mengikuti kegiatan-kegiatan upacara kemerdekaan, itu juga termasuk ke dalam sikap patriotisme. Dan kita sebagai murid atau siswa harus bangga mengatakan, aku bangga menjadi warga negara Indonesia. Harus berani. Coba bagaimana? Aku bangga menjadi warga negara Indonesia. Wah, tepuk tangan. Masya Allah, murid-murid Ibu sangat semangat. Nah, selanjutnya apa lagi? Di sini ada rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita buktikan, yaitu dengan apa? Dengan misalnya kita mau membantu guru tanpa disuruh, lalu kita mau membantu teman kita yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Lalu apalagi? Misalnya kita mau menyumbangkan buku untuk perpustakaan. Lalu apalagi? Di sini ada juga, yaitu membantu teman kita yang mendapatkan musibah. Selain itu juga di sini kita juga harus memberikan atau rela berkorban demi bangsa dan negara. Selain itu di sini juga ada sikap positif terhadap para pahlawan. Kira-kira ada yang tahu sikap positif terhadap para pahlawan itu seperti apa? Akan Ibu jelaskan. Sikap positif terhadap para pahlawan itu, yang pertama kita harus mau mendoakan para pahlawan, karena berkat jasa dan semua kerja keras para pahlawan kita bisa menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini saat ini. Nah, sikap positif terhadap para pahlawan itu bisa kita buktikan dengan apa? Contohnya, kita mau mendoakan para pahlawan, karena berkat jasa dan pengorbanannya kita bisa merasakan kemerdekaan. Yang kedua apalagi? Kita harus mau berziarah atau datang ke makam para pahlawan untuk mendoakan, untuk mengunjungi makam para pahlawan. Kan banyak ya, seperti makam para pahlawan di Kalibata dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu kita harus mau dan harus semangat ketika kita diajak pergi ke monumen-monumen nasional atau monumen-monumen kepahlawanan. Lalu apa lagi? Ya, kita harus mau untuk mengunjungi museum-museum sejarah. Museum-museum contohnya misalnya Museum Pendidikan. Lalu ada juga misalnya kalau monumen itu monumen nasional seperti Monas dan sebagainya. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang paham? Oke, akan Ibu jelaskan. Salah satu sikap berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari adalah bersedia menerima kekalahan dan kemenangan dengan berjiwa besar. Berjiwa besar itu seperti apa? Yaitu lapang dada dan menerima apa adanya, tidak dendam, tidak mudah tersinggung. Nah, contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya misalnya siapa ya di sini? Misalnya ada Andi dan ada Budi. Nah, Andi dan Budi mengikuti kegiatan perlombaan sepak bola. Lalu di situ Andi pada babak pertama memenangkan permainan sepak bola. Budi yang merasa, aku kalah nih, tapi di situ dia semangat dan menyusun strategi lagi, sehingga pada babak kedua Budi memenangkan permainan
sepak bola. Setelah selesai permainan, Andi dan Budi berjabat tangan dan saling merangkul. Di situ Andi bilang kepada Budi, "Selamat ya Budi, karena kamu sudah menang." Lalu di situ Andi merangkulnya dan mengucapkan, kekalahan dan kemenangan dalam pertandingan atau perlombaan itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak usah merasa ketika kita kalah kita merasa berkecil hati, dan ketika kita menang kita merasa sombong dan bangga diri. Tidak boleh seperti itu. Lalu yang kedua, berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita buktikan dengan bersedia meminta maaf dan memberi maaf dengan berjiwa besar. Misalnya, contohnya, siapa ya di sini yang belum Ibu jadikan contoh? Nah, misalnya ada Anissa dan juga Nia. Anissa mau pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda. Karena Anissa sudah merasa akan telat datang ke kelas, dia membawa sepedanya dengan sangat cepat sehingga tanpa ia sadari ia menabrak Nia di perjalanan sehingga Nia terjatuh dan buku-bukunya berserakan. Kemudian Anissa membantu Nia berdiri, merapikan buku-bukunya seraya menjabat tangannya dan meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati. Sedangkan Nia juga tidak marah. Nia malah tidak apa-apa. Dia juga memberi maaf kepada Anissa yang telah menabraknya. Karena di situ Nia juga paham bahwa Anissa tidak sengaja menabraknya. Dan di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dibuktikan dengan memberi maaf dan meminta maaf. Memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita dan meminta maaf terhadap orang yang sudah kita misalnya tidak sengaja kita misalnya tadi contohnya Nia tidak sengaja menabraknya. Kami meminta maaf ketika kita merasa bersalah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembahasan kali ini. Ada yang mau bertanya? Ya, kenapa? Kenapa Andi? Oh iya, jadi kata Andi contoh sikap misalnya melakukan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari itu selain tadi di sekolah, bisa di mana lagi? Bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti di lingkungan keluarga, yaitu kita mau membantu orang tua, itu juga termasuk ke dalam sikap kepahlawanan. Lalu selain itu kita juga mau membantu atau menyayangi adik, melindungi adik kita, itu juga termasuk sikap kepahlawanan. Nggak ada lagi? Ya, boleh. Kenapa? Oh, contohnya ketika kita mau menerima kekalahan dan kemenangan itu selain yang tadi Ibu jelaskan apa lagi? Baik. Nah, bersedia menerima kekalahan dan kemenangan itu selain yang tadi Ibu sudah jelaskan misalnya dalam perlombaan, itu bisa juga misalnya kita mempunyai cita-cita. Nah, ketika kita mempunyai cita-cita, kita maka harus berusaha dengan tekun dan giat belajar. Namun ketika kita ternyata hasilnya cita-cita yang kita cita-citakan tidak tergapai, itu kita harus mau menerima dan mau belajar lagi. Dan ketika cita-cita yang kita cita-citakan itu kita gapai, maka kita harus lebih semangat lagi. Seperti itu contohnya. Jadi bukan hanya dalam perlombaan, tapi juga dalam misalnya kita punya cita-cita, kan cita-cita ada yang tergapai, terlaksana, ada juga yang tidak, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kita cukupkan saja ya. Jadi inti dari inti dari pemaparan Ibu tadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme serta mau menghargai jasa para pahlawan kita yang terdahulu dan
dan kita harus mau meneladani dan mencontoh sikap kepahlawanan dan patriotisme dan kita lakukan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya. Kita tutupkan dengan sebuah lagu. Kita nyanyi bareng-bareng, semuanya berdiri. Untuk kita nyanyi dulu ya. Pasti anak-anak semua tahu lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Kita nyanyi bersama ya. Semua yang tangannya dikepal, berdiri, yang rapi. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Yeay, sudah selesai. Semangat ya anak-anak. Nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas materi baru dan materi yang lebih menyenangkan lagi dari materi yang sekarang. Mungkin sekarang kita cukupkan saja. Kita tutup kelas kita, pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.